pun sedikit ya, tapi di tengah-tengah ini Tuhan uh, hadir juga ya. Jadi kita mulaikan oleh Kak Cindy. Silakan Kak. Oke, makasih Kak Berta. Oke, kakak semua, Cindy pimpin kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyembah Tuhan. Sebelumnya kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami ada 8 orang melalui virtual. Kami mau bersehati, kami mau sungguh-sungguh Tuhan membangun persekutuan dengan Engkau. Kami rindu Tuhan Yesus, kami rindu menyembah Engkau, bahkan kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui nanti sharing firman dari hamba-Mu. Bapa, biarlah ada hati yang dibaharui untuk setiap kami Tuhan yang merasa lapar dan haus akan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memuaskan setiap hati kami Bapa. Biarlah Tuhan, setiap kami yang rindu mendengar suara-Mu Tuhan, malam hari ini Bapa berbicaralah kepada kami. Tuhan Yesus, ini setiap hati kami mau serahkan, kami mau fokus, kami mau sungguh-sungguh, sebab kami percaya hidup kami adalah penyembahan, sebab Engkau sangat baik pada kami Tuhan. Kini kami datang untuk menyembah. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Kami sungguh-sungguh mau menyembah Engkau Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami Tuhan. Ini hati kami, ini pujian kami. Bapakku yang baik, oh, Engkau sangat ku cinta, lebih dari segalanya
Kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya, Yesusku, kau segalanya, oh, Yesusku, kau segalanya. Mari kita sembah Tuhan. Oh, tak berakhir kasih-Mu, Kau baik Tuhan, Kau baik, Kau baik, sebab Kau baik, sangat baik dalam hidupku, dalam hidupku, memang bersyukur, kasih-Mu besar, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Yesus Kau baik, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar, Kau menyembah dengan hati yang bersyukur. Terima kasih, Kau kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, Kau kasih Tuhan, Kau kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes, benar Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan, dapat melakukan segala sesuatu karena kasih, karena kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
Untuk kasih-Mu Tuhan, kami telah menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu di setiap hati kami. Biarlah Tuhan Kau menemukan ada hati yang sungguh-sungguh menyembah Engkau. Ada hati yang sungguh-sungguh rindu bertemu dengan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mendengar suara tuntunan-Mu Tuhan. Biarlah firman yang ditabur oleh hamba-Mu Tuhan, itu dapat kami terima, kami dapat mengerti, bahkan kami rindu Bapa, biarlah firman-Mu Tuhan dapat ditabur di hati kami, bahkan dapat bertumbuh, dan kami rindu kami dapat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah pujian penyembahan kami, dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya. Kakak-kakak yang siap mendengar firman Tuhan bersama, katakan amin. Terima kasih Kak Cindy atas worship leadernya. Pada malam ini kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Kak Happy. Dipersilakan Kak Happy. Kenalan dulu kita dong, ada teman baru tapi. Ya, kenalan dulu. Teman baru, Kak Berta. Iya. Teman baru. Kayak mana ya? Kok lupa? Kak Heni kayaknya. Kak Heni doang Kak yang baru. Iya, biar teman-teman semua kenal, perkenalkan diri boleh. Sama Yel-Yelnya Kak Bet. Udah lama kita Kak Yel-Yel. Oh ya, oke. Ya kita Yel. Play Youth Community bertumbuh, berbuah bersama. Yes. Ulangin. Play Community bertumbuh, berbuah bersama. Yes. Shalom Kak Heni. Aku Berta dari Jakarta. Kak Heninya kenalan dong. Kak Berta nanti satu-satu kita. Enggak, maksudnya biar kenal juga satu-satu Kak, gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Penonton tenang. Kenapa Kak? Silakan. Iya Kak Heni, perkenalkan diri biar kita kenal satu-satu. Shalom Kak. Shalom Kak. Bu Eni. Halo. Lagi stay-nya di Jakarta, tapi asalnya dari Bali C. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga. Salam kenal. Kak Sarah ini udah sering join ya Kak? Udah 3 kali ya. Dihitung Kak Happy. Kali ya tadi yang nanya duluan. Kan dijawab kan? Oke. Hambanya dipersilakan. Oh, saya. Oke. Iya, Kita berdoa dulu ya biar saya nggak grogi ya. Untuk mempersiapkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkumpul Tuhan pada malam hari ini bersekutu di dalam nama-Mu. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mungkin jumlah kami tidak seberapa, tapi kami percaya setiap orang yang haus dan lapar akan Engkau dan mencari wajah-Mu, Engkau pasti akan sertai, Engkau pasti akan berkati setiap hidup kami yang senantiasa rindu akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, mampukan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, sebab itu Engkau sertai hamba-Mu, biarlah setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut hamba itu berasal daripada Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang buat, kuduskan hamba Tuhan, sembunyikan belakang salib-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman.
Aduh, yang lain ini banyak nggak datang nih teman kita ya. Laskar-laskar pada nggak datang, udah 2 kali. Kalau teman-teman saya membawa sharing firman Tuhan pada malam hari ini, hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan, maksudnya itu kita itu hidup harus dituntun Tuhan begitu. Kalau tidak kita dituntun Tuhan, kita rentang dengan namanya bisa tersesat, bisa terjatuh. Mungkin itu akan membuat kita jauh daripada Tuhan. Saya ambil firman Tuhan ini, kita baca satu-satu ayat ya, saya bagi ya. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan 19. Ayat yang ke-15 Kak Abed, ayat yang ke-16 Kak Siska. Baca bergantian ya. Ayat yang ke-17 Kak Cindy, ayat yang ke-18 Kak Sarah, ayat yang ke-19 Kak Heni. Oke, monggo silakan. Oke, terima kasih Kak Happy. Mari bersama-sama teman kita saling menyimak ya, biar Abed bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Yang ke-18, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Ya. Ini sebenarnya Happy. Jaringan tuh kayaknya. itu ada arti yang berbeda. Makanya kalau orang belajar tentang Alkitab itu perlu dipelajari apa kitab yang sebenarnya gitu. Sebenarnya di dalam ayat ini Simon Petrus itu menjawab, dia tidak mengasihi Tuhan seperti yang diminta Tuhan. Kalau saya baca ya, kalau dalam bahasa aslinya, Tuhan bilang begini ya, "Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau agape kepadaku?" Itu Simon itu menjawabnya filia gitu. "Ya Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi hanya sebatas teman," gitu kan. Tuhan itu minta dia agape gitu kan. Kenapa dia tidak mau mengasihi Tuhan seperti itu untuk menggembalakan domba-domba? Artinya Tuhan minta gini. Artinya apa sih yang diperintahkan Tuhan ini sama si Simon ini? Simon ini diminta Tuhan. Artinya ceritanya begini ya dalam bahasa sehari-hari. Tuhan Yesus ini minta si Simon itu supaya dia mau jadi gembala gitu. Supaya dia seperti kayak gembala di gereja, kayak gembala kul, supaya dia mau terpanggil gitu, membawa orang-orang datang kepada Tuhan, menuntun orang-orang datang kepada Tuhan. Jadi itu keinginan Tuhan. Tapi Simon ini jawabnya, "Kau tahu Tuhan, aku filia kepadamu, aku mengasihi engkau sebagai sahabat." Artinya kalau mengasihi sebagai sahabat, kayak saya ngasihi misalnya Kak Julius ini ya kan, kalau Kak Julius traktir saya bakmi, saya besok
traktir dia lagi gitu, saling balas membalas, jadi nggak ada ruginya gitu kan. Itu sering terjadi dalam suatu persahabatan. Tetapi di dalam permintaan Tuhan kepada dia, engkau harus mengasihi Tuhan tanpa pamrih, tanpa balas, tanpa batas gitu. Dia tidak bisa gitu. Maka terakhir Tuhan katakan, oke, engkau muda, suka-sukamu aja gitu. Boleh engkau suka-sukamu selagi engkau muda, tapi Tuhan berbuat gini, kalau kau nanti sudah tua, engkau akan mati memuliakan Tuhan. Kenapa sih Tuhan ini ngotot sekali supaya domba-dombanya itu digembalakan? Gimana sih penggembalaan itu? Penggembalaan itu seperti ini. Misalnya kita itu mengajak orang datang kepada Tuhan. Ayo, ayo, ayo ibadah yuk, kayak Kak Abed ini. Ayo kita ngumpul rame-rame. Itu udah menggembalakan. Ayo, kayak saya ini sebenarnya saya bertobat, ini ada orang yang ngajak saya. Ada orang ngajak saya. Waktu itu saya ingat ya, dulu saya belum sungguh-sungguh. Waktu itu saya pernah suka sama cewek gitu kan. Tapi cewek ini ngotot ngajak saya terus ke gereja kan. Awalnya pikiran saya ini cewek ini, nggak ada pikiran saya jauh dari Tuhan gitu kan. Cuman saya semangat karena cewek ini ngajak-ngajak saya. Lama-lama saya jadi terpanggil, jadi orang yang ibaratnya jadi melayani Tuhan gitu. Orang yang membawa hidup pada Tuhan. Menggembalakan ini memang sebenarnya saya bilang begini ya, teman-teman, sulit menggembalakan itu. Sulit sekali. Ini kita banyak hamba-hamba Tuhan di sini ya, kayak Kak Abed, keluarganya itu melayani Tuhan, Kak Siska. Banyak sekali penderitaan ketika menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Ada orang yang digembalakan gitu, udah dibawa baik, bisa kita diserangnya, bisa. Bisa kita dijelek-jelekkan, bisa. Saya pernah menggembalakan dulu di Banten, Pandeglang. Saya udah pernah menggembalakan Kak Abed, dulu misi di sana, jadi church planting, tanam gereja gitu kan. Itu jemaat itu semua banyak serang saya gitu. Padahal saya nggak pernah sakiti mereka, saya nggak pernah lukai hati mereka, tapi saya diserang gitu. Padahal saya udah kasih, misalnya kayak setiap minggu gitu bantu mereka kan. Itu konsekuensi. Kenapa Simon Petrus ini dia berat rasanya mau menggembalakan itu. Dia berat karena dia pikir nggak ada untungnya gitu, nggak ada apa yang saya dapat dari situ, hanya penderitaan doang gitu kan. Tapi Tuhan mau dia itu memberikan hidupnya kepada Tuhan, kasih agape, kasih tanpa pamrih, tanpa balas gitu. Aduh berat sekali itu. Makanya kalau nih teman-teman di punya gembala, dimanapun teman-teman beribadah, saya mau sarankan, seburuk apapun gembalamu, kamu harus tetap hargai. Karena dia itu udah bersusah payah loh. Kayak saya nih, saya mau bilangnya teman-teman ya. Saya sebenarnya di sini saya bersyukur sekali ada yang menggembalakan saya. Ada yang setiap hari ngingatin saya pelayanan gitu kan. Terkadang maaf ya teman-teman, saya agak ngomong apa adanya ya. Terkadang dalam pikiran saya kadang pengen melenceng dari firman Tuhan. Pengen melenceng, pengen lari dari firman Tuhan. Kadang saya pikir begini ya, maaf ya. Aduh, saya ini kan udah lama sendiri nih. Saya pengen tuh punya pacar gitu kan. Itu bawa pacar ke kosan, ngobrol-ngobrol di kontrakan gini kan sendiri ya. Sendiri di kontrakan kadang saya terpikir, aduh, masak-masak bareng, ngobrol-ngobrol bareng. Terakhir bikin anak bareng. Itulah yang saya katakan, perlunya kita dituntun oleh Tuhan. Makanya sampai sekarang ini teman-teman, saya bisa kuat tetap hidup, berusaha untuk membawa hidup saya lebih baik kepada Tuhan. Karena ada orang-orang yang menuntun saya, ngajak saya lebih baik, ngajak saya melayani gitu. Nah, saya bilang saya bersyukur ada orang yang terus-terusan mengingatkan saya begitu. Karena tidak pernah terjadi. Yang pertama, saya pasti takut. Kenapa saya takut melakukan hal itu? Saya tiap hari melayani gitu. Jangan sampai saya ini jadi orang munafik gitu. Saya melayani di sana tapi di sini saya seks bebas, ya kan? Apalagi sampai saya terikat dengan hal seperti itu. Pasti suatu saat saya akan malu dalam pelayanan saya. Pasti saya akan jadi bulan-bulanan orang-orang ketika melihat saya kan. Itu makanya saya tetap kuat sampai hari ini.
Bukan artinya saya nggak normal. Saya normal. Tapi cuman ketika saya dituntun, ketika saya digembalakan, dibawa terus, diarahkan terus kepada Tuhan, itulah yang membuat saya kuat. Ada banyak akhir-akhir ini teman-teman ya, saya dapat jadi orang-orang itu bunuh diri gitu. Bunuh diri dia. Artinya gini, sering sekali seseorang itu ketika menghadapi suatu tekanan masalah yang begitu berat dalam hidupnya, dia mengalami kebingungan yang berat, seperti dia berada di persimpangan gitu. Dia berada di persimpangan, artinya begini, dia ada mendapati dua jalan gitu. Aduh, kalau saya bunuh diri mungkin masalah saya kelar ya. Karena nggak ada orang yang menuntun dia. Mungkin kalau saya bunuh diri semua masalah saya akan hilang ya. Dia pikir, makanya dia berani melakukan, nggak ada orang yang mengarahkan dia, nggak ada orang yang speak up kepada dia, supaya hidupnya itu dituntun kepada Tuhan. Aduh, saya bilang ini sama teman-teman, kalau sampai kita itu misalnya terlalu berat beban kita yang kita hadapi, kita memilih untuk bunuh diri menghabisi hidup, itu artinya teman-teman sudah memilih membeli tiket langsung ke neraka. Mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi sama kita teman-teman ya. Seberat apapun pergumulan kita, saya mau katakan tetaplah kuat dalam Tuhan gitu. Jangan sampai kita mendahului Tuhan, biar Tuhan yang ngambil nyawa kita. Jangan sampai kita yang duluan gitu ya. Sangat disayangkan ketika seseorang seperti ini tidak ada yang menuntun, tidak ada yang membawa dia. Apalagi kalau saya lihat itu, saya pernah itu banyak itu dalam perjalanan pelayanan saya, ada banyak orang juga saya dapati. Itu kehidupannya saya satu keluarga begitu, lihat anaknya maaf ya, anaknya kerja di tempat pelacuran gitu kan, bapaknya mamanya ada gitu, santai-santai aja gitu, nggak ada yang mengarahkan dia ke arah yang lebih baik gitu. Nah ini sangat bahaya sekali ketika kita tidak dibawa ke arah yang lebih baik, ketika kita nggak dituntun. Lagi kalau saya lihat kabar-kabarnya ya, tentang banyaknya pengidap HIV/AIDS. Misalnya di Jakarta ini baru diupdate, baru itu banyak sekali anak-anak muda, teman-teman, anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa. Kenapa ini bisa terjadi di dalam kehidupan mereka? Mereka nggak punya komunitas yang selalu mengupgrade hidup mereka, yang selalu mengisi mereka dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Gitu. Kalau saya bersyukur, meskipun berat, tapi itu ada orang yang membawa saya, terus saya selalu berdoa buat orang-orang yang dekat dengan saya. Sama seperti kita, teman-teman. Keluarga kita, orang tua kita, teman-teman kita, dimanapun berada, teman-teman usahakan berbicara, menyampaikan sesuatu hal yang baik. Tidak apa-apa kita banyak ngomong. Saya itu kalau ketemu sama teman-teman itu, saya sempatkan, ayo ibadah. Meskipun dia nggak pernah ibadah, ayo datang kepada Tuhan. Misalnya hal-hal yang baik. Ada yang cara kayak gini, ayo main judi slot itu. Aduh, itu kita harus ngomong sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, bagus bro. Nah, itu mungkin perkataan kita itu sama kita biasa, tetapi ketika Tuhan memateraikan apa yang kita sampaikan itu akan membuat orang itu benar-benar berubah, benar-benar ke arah yang lebih baik. Bisa nggak kalau kita melayani Tuhan jatuh dalam dosa? Bisa. Ada banyak juga teman saya nih ya, teman-teman, saya bukan menghakimi ya, saya nggak sebut namanya. Dia melayani aktif, tetapi hidupnya hanya melayani tapi tidak mengikuti tuntunan Tuhan. Itu yang sering sekali membuat mereka terjerumus. Misalnya, mereka tetap melayani tapi mereka tetap mabuk. Mereka tetap melayani, mereka tetap seks bebas. Gitu. Inilah yang membuat seseorang ketika tidak hidup dalam tuntunan Tuhan bahaya sekali. Banyak orang mati sia-sia, ibaratnya semua orang pasti mati. Semua orang pasti mati, nggak ada orang yang hidup selamanya. Tetapi orang yang mati di dalam Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, dia akan memiliki kehidupan yang kekal. Ada firman Tuhan bilang, meskipun ia sudah mati, ia akan hidup. Karena firman Tuhan itu yang membuat dia hidup. Gitu kan. Ada lagi ayat di dalam Mazmur, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Jadi beda sama orang yang mati sia-sia.
Ketika seseorang mati, tidak pernah memuliakan Tuhan, tidak pernah melayani Tuhan, tidak pernah hidup dalam tuntunan Tuhan, maka hidupnya itu akan binasa. Saya sangat terberkati dengan Kak Julius, kan pernah kita sharing-sharing ya, sharing-sharing di telepon ya Kak Julius. Dia ngomong, nih aku udah tunda-tunda baptis ini, dia bilang gitu kan. Terus saya speak up gini, Kak Julius, ayolah baptis, saya bilang. Jangan tunda lagi, saya bilang. Karena ketika kamu dibaptis, Kak Julius, ada yang menuntun kamu. Roh Tuhan itu dimateraikan. Setelah kamu lahir baru, itu dimateraikan dalam hidupmu. Dan roh itu yang akan menuntun engkau. Ketika engkau di dalam kebimbangan, ketika engkau di dalam suatu persimpangan, kamu tidak akan tersesat gitu. Kamu tidak akan melenceng gitu. Karena ada yang nuntun kita ketika kita bawa dalam doa, ketika kita misalnya menyerahkan hidup kita itu akan terarah, teman-teman. Ini saya ini sebenarnya banyak sampaikan seperti ini buat teman-teman saya ya. Saya tidak tahu itu sebenarnya banyak juga yang berdampak. Dulu saya banyak teman itu orang koperasi dulu waktu saya melayani di daerah Pandeglang. Mereka rentenir ya. Tiap malam mereka mabuk, tiap malam mereka berzina. Dari mana kau tahu happy mereka berzina gitu kan? Kau jangan menghakimi gitu. Saya pernah lihat di situ, di tempat itu mereka sendiri cerita gitu kan. Makanya saya tahu, saya nggak ngarang-ngarang gitu kan. Ketika ada orang yang mulai berbicara, menegur mereka, mengarahkan mereka, sebagian besar hidup mereka lebih baik loh, teman-teman. Makanya teman-teman ini dimanapun berada nih, misalnya kayak Kak Abed nih, kayak Kak Julius, kayak Kak Sarah, Kak Siska, itu dimanapun kita itu bicara, usahakan berbicara, tapi menuntun orang itu ke arah yang lebih baik. Apalagi kalau kita sertai dengan doa. Supaya apa yang setiap kita perkatakan dari firman Tuhan, itu membawa orang lebih baik hidupnya. Supaya dia tidak terjerumus, tidak terperosok. Banyak orang yang gagal di dalam melayani Tuhan. Gagal mengikut Tuhan, banyak teman-teman saya banyak. Artinya begini, dia terperosok ke dalam jurang yang nggak bisa membuat dia bangkit lagi gitu. Misalnya dia masuk ke dalam narkoba, dia nggak bisa bangkit lagi dalam Tuhan. Hidupnya udah gitu aja, tinggal nunggu matinya aja gitu. Dia nggak peduli sama pelayanan, dia nggak peduli sama keluarganya, bahkan dia nggak peduli sama hidupnya bahkan. Nah ini yang kita antisipasi. Saya berdoa nih teman-teman, supaya kita semua yang ada di Zoom ini terus dalam tuntunan Tuhan, terus hidupnya berusaha. Memang nggak ada yang sempurna ya, nggak ada yang sempurna. Beda orang yang berusaha untuk lebih baik sama orang yang tidak mau berusaha. Beda. Makanya saya mau sampaikan di sini, ayo, setiap kita harus hidup dalam tuntunan Tuhan. Jangan sampai kita mengalami kebingungan, kita frustasi, kita ambil jalan singkat. Jalannya kayak gini, pusing sekali aku bro. Jadi ambil mabuk aja ya, minum-minuman, bar gitu kan. Banyak orang anak-anak muda sekarang begitu. Tapi kalau kita yang dituntun Tuhan, jangan sampai teman-teman. Kasihan ketika kita udah capek-capek melayani, udah capek-capek ikut Tuhan, setiap hari Selasa rajin Zoom, itu kalau sampai kita sia-siakan hidup kita, sayang, gue bilang, sayang banget. Saya bukan ibaratnya mengatakan saya suci ya. Saya berusaha sekuat tenaga saya dengan apa yang disampaikan, misalnya semua hamba-hamba Tuhan kepada saya, teman-teman saya, membawa saya arah lebih baik. Saya merasa hidup saya lebih damai, benar. Saya nggak merasa terikat. Apa sih misalnya, kalau kita misalnya pacaran, seks bebas nih ya teman-teman ya, saya kasih tahu dampak buruknya. Yang pertama, kalau nanti kita nggak jodoh, kan kasihan tuh perempuan. Misalnya kita seks bebas sama dia kan. Misalnya dia nggak jadi jodoh kita, kan kasihan kan. Bisa saja bukan berarti kita nggak mau gitu kan. Ada saja nanti benturan yang membuat kita berantem yang apa gitu kan. Yang kedua, itu bisa berdampak buruk buat keluarganya dia gitu. Ketika keluarganya dia tahu kita misalnya sering bawa dia ke kontrakan atau itu akan mencederai hati
keluarganya gitu, atau kita juga keluarga kita. Ketika orang memandang gitu, maka saya sampaikan, disinilah perlunya tuntunan Tuhan supaya kita terus berjalan di dalam firman-Nya Tuhan itu nggak melenceng gitu, nggak seperti dalam persimpangan. Aduh, ke sini ya, ke kanan nggak ya, ke kiri nggak ya, kanan nggak ya, ke kiri nggak ya. Itu jangan sampai terjadi sama kita. Sebisa mungkin, sekuat tenaga, kita harus menghidupi firman meskipun tidak sempurna. Mungkin itu aja. Teman-teman bisa berbagi sharing di sini. Teman-teman semua misalnya, mungkin ke teman-teman ada banyak pergumulan, nggak apa-apa, nanti kita doain ya. Atau mungkin mengalami kegalauan, atau mungkin ambil suatu keputusan, itu perlu sekali kita libatkan Tuhan. Perlu sekali. Misalnya kalau saya pilih, saya kayak mau merantau lagi nih ke Jawa Tengah misalnya. Tapi saya harus libatkan Tuhan. Jangan sampai saya langsung melangkah saja begitu. Gimana sih cara melibatkan Tuhan? Kita berdoa. Apakah Tuhan kasih misalnya tanda-tanda saya akan berangkat ke sana? Atau Tuhan nggak kasih tanda-tanda? Itu perlu. Supaya kenapa? Supaya ketika kita melangkah, teman-teman, ada penyertaan Tuhan di sana. Ada perkenanan Tuhan di sana. Supaya kita nggak tersesat. Saya nggak terlalu panjang lebar, mungkin teman-teman bisa berbagi share di sini. Bagaimana pengalaman teman-teman? Mungkin saya nggak terlalu lengkap yang saya sampaikan, bisa teman-teman lengkapi. Atau mungkin ada yang mau bertanya, kita bisa bertanya. Atau mungkin, aduh, saya ini masalah ini berat sekali nih, Kak. Gimana ya? Saya bingung memutuskan, ya kan banyak orang kayak gitu ya. Mungkin kita bisa berbagi. Mungkin nanti datang dari hikmat-hikmat Tuhan bisa menyampaikannya lewat pikiran kita semua. Oke, demikian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Seperti Kak Happy.